kunci sukses seseorang itu ternyata bukan dari kepandaiannya, ya kan? Tapi justru lebih banyak dari kegigihannya. Halo, Assalamualaikum, apa kabar netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali di YouTube channel Cak Imam Suwandi. YouTuber, jurnalis. Kali ini saya biasa akan melanjutkan sesi wawancara atau interview dengan seorang, kita menyebutnya pakar pendidikan juga bisa, pemerhati pendidikan juga bisa, macam-macam lah. Pokoknya narasumber kita ini sudah cukup dikenal di dunia pendidikan. Mungkin bisa jadi nanti bisa, nggak tahu jadi apa nih di Kementerian Pendidikan. Pastinya beliau akan berbagi mengenai hal yang sekarang sedang dicari-cari ya. Apalagi kemarin ini lagi musim MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, anak saya kemarin itu kan sudah melakukan 3 hari itu melalui online ya. Dari online 3 hari itu, hal yang paling disinggung oleh Kementerian Pendidikan adalah tentang soft skill, hard skill, dan passion maupun visioner ya, hal-hal yang sifatnya visioner. Nah, di sini saya akan mencoba mengupas tentang soft skill. Sudah ada bersama saya di jaringan Zoom. Saya sapa langsung, beliau adalah Bapak Indra Charismiaji. Halo, selamat malam Pak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Imam, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Indra. Kayaknya santai banget ya. Bajunya pakai kaos warna merah, abu-abu ini. Sekali-sekali. Iya. Gayanya nyantai, masa nyantai lah. Formal terus. Nah, sekarang ini kita mendalamin yang habis PR ya, resilience ya. 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 Atau kegigihan, ketangguhan. Atau kalau istilah yang paling sering dipakai sekarang itu grit, itu grittiness. Iya. Jadi ada kajiannya dari Angela Duckworth itu yang mengatakan kunci sukses seseorang itu ternyata bukan dari kepandaiannya, ya kan? Tapi justru lebih banyak dari kegigihannya. Dan itu sebuah kajian akademis ya kan gitu, dan dia membuat kajian itu di ACMIL-nya Amerika, kemudian dia membuat di beberapa kompetisi untuk sekolah, jadi kayak olimpiade begitu, spelling bee gitu. Jadi yang banyak menang itu bukan anak-anak yang punya talenta yang bagus, jadi bukan dari bakatnya, bukan dari kecerdasannya, tapi dari kegigihannya gitu. Siapa yang nggak mudah menyerah, yang grittiness tinggi, itu yang lebih sukses. Itu bukunya menarik. Saya menyarankan buat para pemirsa untuk membaca bukunya, judulnya Grit, karangan Angela Duckworth. Itu sangat menarik sekali untuk dibaca. Iya. Kalau saya dengar dari motivator yang cukup ternama itu juga sedang membahas gritness ya. Jadi ada lagunya yang kemarin kita sempat nyanyikan ya, Jatuh Bangun itu ya. Ya betul, Jatuh Bangun. Jatuh bangun. Berapa kali Pak itu harusnya Pak? Ya, kalau kita lihat contoh ya, tokoh-tokoh sukses lah, misalnya kita tahu Thomas Alva Edison. Beliau itu sukses menciptakan bola lampu itu setelah 10.000 kali mencoba.
Gitu. Jadi bayangkan kalau beliau berhenti di angka 500 kali aja kan gitu. Berarti kita di rumah masih pakai obor nih, Cak, kan gitu, nggak pakai lampu kita kan gitu, karena dia berhenti di 500. Untung dia mau sampai 10.000 kali akhirnya ketemu lah kan gitu. Kemudian kita juga dengar kisahnya seperti Kolonel Sanders. Yang mendirikan franchise KFC kan gitu. Yeah. Kentucky Fried Chicken loh, bukan Klaten Fried Chicken loh ya. Nah, itu katanya beliau itu presentasi sampai ke 1.500 kali. Jadi 1.500 kali presentasi baru dia berhasil untuk menjual franchise KFC. Untuk pertama kali. Dan sekarang kita lihat di mana-mana di Indonesia aja ke pelosok-pelosok daerah-daerah pulau-pulau kecil itu ternyata ada KFC kan gitu. Iya. Saya punya kesempatan keliling Indonesia, kaget juga ngelihat kota-kota kecil loh kok ada KFC-nya ada. Gitu. Jadi luar biasa. Coba kalau dia berhenti di angka 1.000 aja kan gitu. Itu kita cuma punya Klaten Fried Chicken kan, Kentucky Fried Chicken kan gitu. Nah, banyak juga yang lain, penulisnya Harry Potter, J.K. Rowling itu juga ceritanya tulisan dia tentang Harry Potter itu udah banyak sekali ditolak sama penerbit mana-mana. Mereka anggap ini ceritaan sih, kok cerita anak kecil jadi penyihir, ini nggak ada yang mau baca kan. Nggak masuk akal gitu ya. Kita lihat betul-betul nggak masuk akal, tapi ya faktanya karena dia tidak menyerah kan gitu. Akhirnya dia menjadi karyanya, yang baca dari mana-mana, sudah berapa kali dialih bahasakan kan gitu, termasuk ke bahasa Indonesia. Sampai difilmkan pula kan gitu. Jadi benar-benar yang namanya grittiness, ketangguhan, ya, jatuh bangun itu adalah satu modal dasar yang paling diperlukan di era digital ini. Jadi kita harus menyiapkan anak-anak kita yang punya mental yang bukan sekali gagal terus nyerah, gitu. Tapi gimana kalau gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, terus nggak menyerah dan nggak ada batasnya ya sampai sukses gitu. Itu yang dibutuhkan sekarang. Ini lalu pertanyaannya nih Pak, bagaimana kita bisa menyiapkan generasi sekarang ini, generasi Z ya sekarang ya. Nah itu supaya bisa tidak generasi mudah. Alpha sekarang. Udah masuk Alpha, bukannya Z nih sekarang nih. Masih anak-anak SD udah masuk Alpha sekarang. Oke, Z ya. itu yang SMP. Yang SMA. SMP SMA SMP ya. SMA itu Z. SD sudah Alpha sekarang. Ini sekarang udah Alpha ya. Nah, generasi Alpha ini gimana kita bisa menyiapkan mereka supaya ada lagunya kan, jangan menyerah. Ya itu gimana? yang memang harus kita sebagai orang tua juga sebagai pendidik itu yang mendorong mereka untuk tidak mudah menyerah. Ya, caranya dengan apa ya, jangan memanjakan mereka gitu. Jangan. Jadi ada satu hal nih yang perbedaannya dengan era saya dulu. Kalau era saya dulu karena eranya manufaktur, itu saya dituntut untuk tidak membuat kesalahan. Ya kan? Jadi sekali melakukan harus yang benar, udah ada SOP-nya kan gitu. Sedangkan kalau era sekarang itu justru banyaklah berbuat salah kan gitu. Tapi jangan ngulang lagi kesalahan yang sama. Jadi kan udah beda nih mindsetnya. Kalau kita dulu kan jangan sampai salah, ya kan? Nah, try and error ya sekarang mindset orang tua sekarang itu banyaklah berbuat salah. Ya, banyaklah berbuat salah. Jadi kan
Kalau ini kata-katanya Thomas Alva Edison, dia mengatakan ya saya 9.993 kali menemukan cara untuk tidak membuat bola lampu, katanya kan gitu. Jadi mindsetnya dia seperti itu. Jadi memang harus merasakan gagal dulu sampai ketemu caranya. Nah ini yang kadang-kadang apalagi orang tua di era sekarang ini, khususnya orang tua Indonesia kan lebih banyak yang over parenting nih saya melihatnya. Jadi maksudnya untuk memberikan kemudahan ke anak-anaknya yang bagus sih kan, menunjukkan kalau sayang ini, tapi imbasnya bisa mereka menjadi generasi yang lembek kan gitu, yang nggak gigih, nggak tangguh kan gitu. Padahal era sekarang dibutuhkan mereka bukan generasi yang lembek gitu. Jadi malah jangan biarkan semuanya disediakan, semua disiapkan kan gitu. Tapi justru buatlah mereka berusaha, biarkan mereka berbuat salah, ya kan? Biarkan mereka jatuh, biarkan mereka sakit, biarkan mereka tahu rasanya pahit. Kalau orang tahu rasanya pahit, pasti nanti bisa membedakan mana yang pahit, mana yang manis, ya kan? Kalau manis terus selama hidupnya nggak tahu bedanya yang pahit itu kayak apa kan gitu. Seumur hidup cuma tahu yang manis aja kan. Kalau manis terus diabetes nanti takutnya ya kan. Nah, gitu. Nah mungkin juga Cak Imam juga mungkin dapat kali ya yang apa, kan lagi viral nih, ada beberapa hari ini di WA itu ada cerita tentang orang yang dari kecil tuh sukses terus kan begitu. Kan dia bahkan di karirnya bagus, dia punya uang banyak kan gitu, rumahnya banyak. Tapi tiba-tiba karena pandemi ini dia jatuh kan gitu. Nah, karena jatuh itu dia nggak terbiasa merasakan pahit kan gitu. Ya akhirnya bunuh diri kan. Oke, jadi mentalnya udah jatuh duluan ya, lemah ya. Iya, karena selama hidupnya yang dirasakan enak terus. Kan, iya. gitu. Begitu sekali dapat pahit nggak kuat gitu. Jadi ya justru malah anak-anak kita ini biasakanlah dia juga bisa merasakan yang pahit dan juga yang manis, jangan yang manis aja kan gitu. Ini yang penting karena tadi kan kembali ke 8 keterampilan yang paling dicari di era sekarang. Kalau kita kemarin sudah bicara tentang problem solving, kalau sekarang ini kegigihan, ketangguhan, itu yang sangat penting. Dan ada kajian akademisnya tadi yang kunci sukses itu bukan di bakat, bukan di ilmu, bukan di nilai, tapi justru hasil kajiannya Angela Duckworth dari kegigihan itu, grittiness-nya itu. Gitu. Itu ada tahapan-tahapannya tadi supaya kita bisa grittiness itu, seperti slide yang sebelum-sebelumnya gitu. Enggak seperti itu sih, cuman ya memang sebetulnya dari gini loh, dari contoh aja kalau misalnya seorang bayi kan, bayi itu mulai belajar misalnya mulai jalan, ya kan? Banyak orang tua yang nggak ingin anaknya tuh, ya kan, dijagain jangan sampai jatuh. Padahal namanya belajar jalan ya biarkan dia jatuh. Pasti jatuh kan lah. Gitu. Nah, kan gitu. Jadi juga misalnya nih kan gitu. Ini kebetulan ini pengalaman saya sendiri, kebetulan bapak saya tentara kan gitu. Jadi pola pendidikannya agak beda ya kan gitu. Jadi kalau dulu zaman kecil nih, kalau dulu zaman kecil itu kakek nenek saya misalnya ngelihat saya manjat pohon gitu, langsung teriak kan mereka kan gitu, jangan nanti jatuh ini. Ya, kalau bapak saya biarin kan gitu, kalau malah jatuh malah bagus, ya beneran saya jatuh gitu, mau nangis malah dipelototin sama bapak saya kan, ayo naik lagi kan. Nah, jadi contoh hal-hal yang seperti itu yang memang dibutuhkan supaya
anak-anak kita ini memang punya keterampilan, punya karakter yang tidak mudah menyerah. Gitu. Iya. Caranya apa ya? Dengan jatuh, biarkan mereka gagal. Latihan lah ya, Nah, itu tinggal bagian dari pada saat latihan. gagal itu, ya, Mm-mm. gitu. Pada saat gagal itu yang kita dorong untuk ayo bangkit lagi, kita semakin kita ini kan. Iya. Tapi jangan Iya, Pak. sampai malah manjakan dia untuk nggak pernah gagal. Itu Nggak malah pernah naik pohon semakin malah. dia banyak gagal, kemudian dia bisa bangkit, itu justru yang paling penting. Iya, betul, Pak. Pernah nggak merasakan, Pak? Kalau saya dulu itu sekarang kan gampang sekali ya kasus bully, terus kemudian ngadu sama orang tuanya, bahkan guru misalkan jewer aja udah dilaporin polisi ya kan? Bener nggak? Nah, apakah ini bagian greatness yang makin lemah? Karena dulu waktu saya misalkan masih ada ya dalam tanda kutip ya mungkin buat saya dulu berkesan dan akhirnya misalkan nih tangan kita nggak bisa baca, tangan kita dipukul penggaris walaupun mukulnya nggak terlalu keras. Kalau sekarang mungkin udah dilaporin polisi tuh, Pak. Dan kalaupun kita dulu itu ya kalau di Surabaya itu sampai memang kalau orang Surabaya tuh tahu nggak, Pak, di Wadani, tahu nggak di Wadani? Wadani itu apa ya? Dipoyokin atau apa? Dikata-katain gitulah. Nah, dikata-katain itu kan buat kita dulu kan biasa-biasa aja kan, artinya ya cuman ledek-ledekan antar anak kecil lah ya, biasa lah ya. Tapi kalau sekarang itu kok dibully, diomongin dikit udah dibully, jadi kok mentalnya kok kayak begini ya, menurut saya lemah gitu. Betul, saya setuju dan saya termasuk praktisi pendidikan yang apa ya istilahnya, saya suka di ini juga ya, yang seakan-akan bullying itu penting dalam proses pendidikan anak. Merasakan bullying itu penting kan gitu, dan yang namanya bullying itu dalam sejarah hidup manusia, siapapun manusianya nggak akan bisa dihindari, ya kan? Jadi makanya dari kecil itu jangan kita menghindari atau mengharapkan tidak pernah ada bullying, tapi justru yang paling penting hadapilah bullying. Gimana caranya bisa menghadapi bullying? Karena nanti dimanapun kita berada, selama ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah, yang punya kuasa dan tidak kuasa, itu yang namanya bullying bisa terjadi. Jadi nggak bisa dihindari itu. Makanya kalau saya jangan berpikir untuk menghilangkan bullying, tapi justru kita harus mendidik anak-anak kita gimana caranya menghadapi bullying itu. Bullying itu nggak bisa dihindari. Jadi, diajarkan tangguh tadi kan, Pak? Diajarkan tangguh itu kan? Nah, iya. Jadi bukan artinya mengendorse bullying, kan ya, gitu. Betul. Artinya bullying itu satu hal yang negatif, memang. Dan tapi pasti akan selalu ada berharap, kan? Nah, itu poinnya kan gitu. Iya. Pun kita berada kan gitu, selama ada perbedaan antara yang kuat dan lemah, yang punya kekuasaan dan tidak kekuasaan, itu yang namanya bullying bisa saja terjadi, dan itu sangat manusiawi. Dari zaman manusia pertama sampai sekarang, proses itu akan selalu ada. Nah, sekarang kan artinya kan tidak bisa dihindari, tapi justru bagaimana kita menghadapinya salah satu dengan grittiness ini, dengan ketangguhan ini. Jadi balik lagi yang tadi saya jelaskan, saya menghimbau orang tua sekarang ya jangan terlampau over parenting, ya kan, yang mau memprotek anaknya itu seakan-akan kayak ditaruh dalam sebuah bubble gitu, apa yang akan terhindar dari segala macam, ya entah virus lah, entah apalah kan gitu, yang bersih dari segala macam kejahatan atau apalah kan gitu, hal-hal negatif itu enggak. Kita manusia nggak bisa seperti itu, orang kita makhluk sosial kan, yang setiap manusia juga punya pikiran sendiri, niat sendiri. Nah itu bagaimana kita hidup
bersama itu kan yang paling penting. Nah, tadi makanya kita harus tekankan ke anak-anak jangan mudah menyerah gitu. Iya, justru itulah Pak yang menjadikan jadi kita lemah Pak ya. Justru itulah ketakutan dibully. Ibaratnya nggak bisa mengcover gitu loh. Bahkan anak saya aja, saya mendidiknya begini Pak. Tuh kamu di kata-katain aja udah nangis, udah ngadu. Gimana nanti ketemu oke lah teman satu, terus saya ngomelin temennya misalnya atau ngasih tahu temennya. Teman satunya lagi kan pasti melakukan itu. Jadi kita jangan sampai jangan sampai anak kita itu suka ngadu-ngadu ke kita atau gampang nangis gara-gara cuma dikata-katain. Harusnya kita mendidik dia supaya dia tangguh menghadapi itu. Kalau kamu dikatain, ya emangnya kamu melakukan itu, ya kan? Terus kedua, emang kamu nggak bisa ngatain dia lagi kan gitu. Artinya dia dilatih untuk berpikir juga, kenapa gue dikata-katain, apa aku nggak bisa ngata-katain dia juga, atau supaya gimana? Pokoknya intinya anak kita supaya tangguh gitu loh Pak. Kan kalau sekarang kan nggak, dikit-dikit orang tuanya yang berantem, anaknya yang berantem, orang tuanya yang berantem kan. Ini kan aneh gitu kan. Ya itu kan malah kalau menurut saya sekarang gini lah kan gitu. Kita berpikir aja yang logis. Sampai kapan sih melindungi anak-anak kita? Betul. Gitu. Apakah kita sampai nanti kita tua itu kita mampu melindungi anak-anak kita? Atau ya terlalu kan? Overprotective. Yang bagus ya, kan malah bagaimana mereka, bagaimana kita menyiapkan mereka untuk bisa melindungi diri mereka sendiri kan? Caranya gimana? Ya jangan mudah nyerah gitu. Itu justru malah pendidikan yang paling penting. Tapi ya menyadari lah juga orang tua yang punya anak. Kadang-kadang ya kita ingin memanjakan anak kita kan, ingin menunjukkan sayang kita, ingin itu satu hal yang manusiawi juga. Tapi kita harus kan apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Ini saja sekarang ya tadi kata Cak Ima malah bisa diabetes kan gitu. Ya kan mereka merasakan yang pahit kan gitu. Dan kadang-kadang pahitnya dari kita juga nggak masalah. Kita seakan-akan anak terus benci kita, nggak masalah karena kita tahu yang kita lakukan adalah untuk kebaikan mereka, kan? Mereka dengan keterampilan-keterampilan yang disebut dengan keterampilan sosial emosional ini, yang memang dibutuhkan di era mereka untuk berkarya nantinya. Jadi itulah, ini grittiness penting sekali, Cak. Ketangguhan ini, tidak mudah menyerah ini. Gagal, bangkit, jatuh, bangun. Nah, itu yang kita tekankan. Mental ketangguhan itu harus kita bangun. Apalagi sekarang Pak, kalau di zaman sosial media aja nih, di zaman sosial media aja kan kita kan udah main bully-bully, kata-kata yang ya istilahnya wah lebih kejam lah ya daripada lebih kejam dari zaman kita dulu yang langsung tatap muka kan gitu. Iya, paling kalau tatap muka kan paling kan 1-2 orang ya kan. Iya. Kalau ini kenal nggak kenal kita dibully, coba bayangin. Betul kan gitu. Dan kadang-kadang ya mereka hanya ikut-ikutan saja nggak. Nah, ini tiba-tiba ikut membuli kita kan gitu. Nah ini kalau kita nggak, itulah yang juga membuat banyak sekali anak-anak yang depresi, anak-anak yang itulah depresi berat kan gitu. Bahkan kalau kita dengar aja beberapa bulan yang lalu ada kita kehilangan anak-anak kita yang sampai bunuh diri kan gitu. Ini karena memang tidak kuat menghadapi tekanan ini kan gitu. Nah, padahal justru hidup itu susah kan gitu. Hidup itu berat, nggak ada hidup yang enak kan gitu. Namanya manusia itu akan selalu punya masalah kan gitu. Jadi makanya kan yang pertama karena kita selalu akan punya masalah, ya kita harus bisa punya kemampuan memecahkan masalah. Balik yang kita minggu lalu kita bicara problem solving, computational thinking kan itu menyelesaikan masalahnya. Tapi kita ingat kan, kita punya solusi, belum tentu solusinya pas. Ya kan? Kan kita harus ada debugging, kalau ingat setelah algoritma kan gitu.
kita bisa salah solusinya. Nah itu kan kalau kita terus nyerah, kita nggak mau mendibak, ya kan, ya udah matilah kan gitu, stres. Tapi kalau kita mau bangkit lagi, kita terus ulang lagi, cari jalan keluarnya, nah itulah letak ketangguhan itu, kegigihan itu. Iya. Oke Pak, ini cukup panjang durasinya. Mudah-mudahan obrolan kita sepanjang ini bisa dicerna ya oleh penonton setia kita. Terima kasih buat subscriber yang sudah klik subscribe di YouTube channel ini. Jangan lupa juga bisa mengirimkan komentar atau tanggapan mengenai materi yang dibawakan oleh Bapak Indra Carismiaji. Pak Indra, ini YouTube-nya apa nih Pak? Biar bisa sekaligus di subscribe ini Pak Indra. Oh, kalau saya ada 2, yang saya sendiri di Indra Carismiaji, tapi yang punya organisasi ada di Pendidikan Fox Point. Oke, nanti channel linknya nanti saya taruh di bawah ya. Siap. Oke. Iya Pak Indra, sebelum kita closing nih tentang ketangguhan atau resilience atau yang grittiness ya. Nah, ada nggak Pak closing singkat untuk subscriber kita ini? Ya, sekali lagi saya menghimbau pada para orang tua, para pendidik untuk mengetahui lagi bahwa kemampuan anak untuk bangkit dari kegagalan atau yang disebut juga ketangguhan, kegigihan, resilience atau grittiness ini salah satu keterampilan di era digital ini yang sangat dibutuhkan. Jadi tolong kalau Anda menyayangi putra-putri Anda, jangan terlalu dimanjakan. Jangan hanya dikasih yang manis aja, diabetes nanti kan. Biarkan mereka merasakan yang pahit, manis, pahit, manis, pahit, manis. Jadi mereka tahu bedanya dan mereka bagaimana sulitnya untuk memang hidup di dunia nyata itu kan gitu. Dan kita nggak akan selalu bisa melindungi mereka harus bisa melindungi diri mereka sendiri. Itu mungkin dari saya, Cak. Oke, terima kasih Pak Indra. Next kita akan coba bicara tentang achievement motivation ya. PRA kan, benar kan? Ya, motivasi berprestasi. Betul. Mencapai achievement motivation ya? Atau motivasi untuk berprestasi. Iya, mencapai prestasi. Motivasi untuk berprestasi lebih bagus lagi. Ya. Baik Pak Indra, mudah-mudahan bahasan kita tentang soft skill ini yang sedang dibutuhkan generasi muda saat ini, khususnya pelajar dan juga khususnya orang tua, bisa juga memberikan materi ini kepada anak-anaknya, linknya juga bisa di-share atau bisa juga diceritakan. Kalau saya sih menceritakan apa yang sudah saya wawancara dengan Pak Indra kepada anak saya di saat perjalanan, pokoknya di saat dia fokus saja sama kita. Dan alhamdulillah Pak, di mentalitas anak saya itu sekarang sudah mulai terbangun ya, bagaimana kita harus teamwork, bagaimana kita harus tangguh, kemudian problem solving dan seterusnya, itu benar-benar saya tanamkan ke mereka sebagai software ya di mindset-nya gitu ya, supaya tercipta sebuah soft skill yang kuat sebelum dia mendapatkan hard skill gitu Pak Indra. Ada pengalaman Pak Indra? Kelas berapa tuh anakmu? Sekarang ini baru masuk nih, kemarin baru masuk di SMK. Masuk SMK. Masuk SMK, dan memang sih yang satu ini cukup cerdas lah, lumayan lah masuk, kalau 5 besar lah masuk tadi ya. Gitu Pak Indra, dan lumayan menangkap apa yang saya maksudkan tadi. Jadi sudah saya tanamkan nilai-nilai bahwasannya oke lah, kita harus beragama, kemudian sholat, saya tekankan yang S yang terakhir itu ya, spiritual,
Terus kemudian secara global saya tanamkan nilai-nilai yang itu tadi, praktis itu tadi. Gitu Pak Indra, ini pengalaman pribadi yang di-share ke subscriber. Bagus, justru itu lebih kontekstual kan gitu. Lebih kontekstual dan kita nggak mengada-ngada gitu kan ya. Iya. Baik Pak Indra, terima kasih atas waktu dan materi yang sudah disampaikan. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk bisa terus belajar, terutama saya juga masih terus belajar ini bersama dosen Pak Indra Semua sama, saya juga begitu. Saya juga Baik, belajar banyak dari Cak Imam nih. Ini salah satu greatness ya Pak ya, mencoba dan terus mencoba ya Pak ya. Oh iya, kan pasti gagal terus. Memang kita bikin channel YouTube ini kan juga nggak langsung boom jadi, ya. Kan gitu. Kan gitu. Semuanya mengalami kegagalan dulu, jatuh dulu baru bangun. Iya. Closing saya begini Pak, I'm not perfect, but this is a process. Tuh. Ya, ini bukan kesempurnaan, tapi ini adalah proses saya menuju kesempurnaan. Mudah-mudahan kita sebagai manusia kan tentu saja tidak sempurna. Saya juga sekaligus minta maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang dari tadi awal video ini sampai saat ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil ilmu dan hikmah dari apa yang kita bicarakan. Terima kasih Pak Indra atas waktu dan konten yang sudah dibagikan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak.